Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Boisa Fitri dari kelas 3A Prodi Tarjamah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab morfologi, bagian morfem dan alomorf. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar linguistik Arab. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kompleksitas atau seluk-beluk kata, termasuk pembentukan dan perubahannya hingga mendapatkan makna yang berbeda. Morfologi juga dapat membahas tentang morfem-morfem dan penyusunannya dalam rangka pembentukan kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa morfologi merupakan salah satu dari tataran ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, serta klasifikasi kata. Morfologi itu terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama morfem atau wahdah syarfiyah, dan alomorf, mutagoyir, dalali. Dan yang kedua itu ada akar, asal, dan pola, wazn. Adapun yang ketiga itu kelas kata, qasam al-kalimah. Dan yang keempat itu ada nomina atau yang sering biasa disebut dengan isim. Dan yang kelima ada verba, biasa disebut dengan fi'il. Dan yang terakhir ada pembentukan kata, bina al-kalimah. Di sini saya akan membahas tentang subbab morfem atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan wahdah syarfiyah, dan alomorf yang biasa disebut dengan dalam bahasa Arab dengan mutagoyir dalali, yang merupakan bagian dari morfologi itu sendiri. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil yang tidak dapat lagi dibagi atau bagian makna yang lebih kecil lagi. Morfem di sini terbagi menjadi 2 macam, yaitu morfem bebas yang biasa disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan wahdah syarfiyah hurrah, dan morfem terikat yang biasa disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan wahdah syarfiyah muqayyadah. Morfem bebas atau dalam bahasa Arab disebut dengan wahdah syarfiyah hurrah itu merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri secara independen dan tidak membutuhkan morfem lainnya. Morfem bebas juga memiliki makna leksikal yang berasal dari morfem tunggal. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu kata kursi atau rumah, di mana kata tersebut bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan apapun, seperti imbuhan dan lain-lain. Sedangkan contoh dalam bahasa Arab yaitu kata kursiyun dan baitun, di mana kata tersebut itu bisa berdiri sendiri karena tidak membutuhkan imbuhan lain. Adapun morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu dihubungkan dengan morfem bebas untuk membentuk suatu kata. Dan untuk penggunaan morfem terikat itu selalu mengikuti morfem bebas. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu kata mencuci dan berjuang, di mana kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan seperti kata imbuhan. Seperti kata mencuci dengan imbuhan di awal berupa menjadi mencuci, dan kata berjuang dengan imbuhan di awal menjadi kata berjuang. Sedangkan contoh dalam bahasa Arab yaitu kalimat yaghsilu dengan tambahan huruf ya di awal dan kata muslimuna dengan tambahan huruf waw nun di akhir. Adapun alomorf adalah perubahan variasi bunyi pada morf atau morfem terikat karena ada penyesuaian morf ketika dihubungkan dengan awal bunyi pada setiap morfem bebas. Alomorf merupakan salah satu bentuk morfem yang membentuk makna gramatikal jika disambungkan dengan morfem lainnya atau morfem bebas. Contoh alomorf di sini dalam bahasa Indonesia yaitu kata pendapat, di mana kata aslinya itu adalah dapat, dan dengan ditambahkan imbuhan pen di depan maka menjadi pendapat, di mana kata imbuhan pen di situ termasuk salah satu bagian dari alomorf. Sedangkan contoh dalam bahasa Arab yaitu kata al-syaiton, di mana kata aslinya adalah syaiton dan dengan tambahan kata imbuhan al atau alif lam di depan yang termasuk bagian dari alomorf juga menjadi al-syaiton.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.